nggak sih? Anda ngerasa kalau hidup ini kayaknya ada sesuatu yang lebih dari sekedar bangun, kerja, tidur, terus ulang lagi. Nah, hari ini kita bakal menyelami pemikiran mendalam dari Imam Al-Ghazali yang ngajarin kita untuk melihat hidup ini bukan sebagai tujuan akhir, tapi cuma sebagai sebuah perhentian singkat dalam perjalanan jiwa kita yang jauh lebih panjang. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan paling dasarnya yang jadi inti dari semua pemikiran Al-Ghazali. Kalau dunia ini cuma tempat mampir, terus kita ini sebenarnya mau kemana? Pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita selama penjelajahan kali ini. Nah, untuk ngejawab pertanyaan besar tadi, kita akan bedah jadi 4 bagian penting. Pertama, kita kenalan dulu sama si musafirnya, yaitu jiwa kita sendiri. Kedua, kita coba pahami sifat asli dari tempat persinggahan ini, yaitu dunia. Ketiga, kita bakal belajar dari sebuah cerita perumpamaan yang kuat banget tentang kapal dan pulau. Dan yang terakhir, kita akan lihat apa sih tujuan akhir dari perjalanan rohani ini. Kita mulai dari bagian pertama, sang musafir abadi. Ya iyalah kan, untuk paham sebuah perjalanan, kita mesti kenal dulu siapa yang jalan. Jadi, siapa sih sebenarnya diri kita ini? Menurut Al-Ghazali, inti dari diri kita itu bukan badan fisik yang kita lihat di cermin setiap hari. Bukan, diri kita yang sejati adalah ruh atau jiwa. Coba bayangin, ruh ini sebagai percikan ilahi, sesuatu yang abadi, yang lagi jadi turis atau musafir di planet ini. Dia cuma mampir dan punya satu tiket pulang, kembali ke asalnya, ke hadirat Tuhan. Nah, lihat deh perbandingan ini. Al-Ghazali ngasih analogi yang keren banget. Jasad atau tubuh kita ini, itu ibarat tunggangan. Sifatnya sementara, dari tanah ya bakal balik lagi ke tanah. Tapi ruh kita, nah inilah sang penunggang. Dia abadi, asalnya dari alam ilahi, dan dialah yang seharusnya pegang kendali. Poin kuncinya di sini adalah kita harus sadar bahwa kita ini penunggangnya, bukan tunggangannya. Jangan sampai kebalik. Oke, kita udah kenal sama si musafirnya. Sekarang mari kita lihat medan perjalanannya. Di bagian kedua ini kita akan bongkar cara Al-Ghazali memandang dunia. Sebenarnya tempat yang kita tinggalin ini apa sih hakikatnya? Wah, Al-Ghazali ini ngasih peringatannya nggak main-main loh. Coba perhatikan kutipan ini. Dunia disamain sama penyihir legendaris yang punya daya pikat luar biasa kuat. Ini gambaran betapa gampangnya kita bisa kena sihirnya, terpesona, terus lupa jalan pulang kalau nggak waspada. Terus gimana persisnya dunia ini menipu kita? Pertama, dia seolah-olah janji bakal setia nemenin kita selamanya. Padahal ya kita tahu semua ini fana. Dia merayu kita kayak penggoda yang kelihatannya sempurna, tapi aslinya nggak setia. Dan perhatiin poin ketiga, ini dalam banget. Kesenangan dunia itu kayak minum air laut. Makin banyak diminum, malah makin haus. Makin kita kejar, makin kita merasa ada yang kurang. Tapi jangan salah sangka ya. Al-Ghazali itu bukan berarti bilang dunia ini jahat dan harus dijauhi. Bukan gitu. Dia melihat dunia ini ibarat sebuah pasar. Tujuan kita ke pasar itu kan buat belanja bekal untuk perjalanan selanjutnya kan? Bekal itu ya bisa ilmu, amal baik, atau rasa cinta pada Tuhan. Tujuannya bukan buat tinggal di pasarnya, apalagi sampai mabuk oleh keramaiannya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, dan ini salah satu bagian favorit saya. Al-Ghazali ngasih sebuah perumpamaan atau tamsil yang, wah kena banget. Ini adalah sebuah cerita yang dengan cemerlang ngegambarin gimana pilihan-pilihan kita di dunia ini menentukan nasib kita nanti. Yuk, kita bayangin bareng-bareng. Ada sebuah kapal lagi dalam perjalanan panjang. Terus kapal ini mampir di sebuah pulau yang wow, subur banget, indah, pokoknya mempesona. Sang kapten kapal ngasih izin penumpangnya buat turun sebentar, tapi dengan satu syarat dan peringatan keras. Jangan kelamaan ya, jangan sampai terlena, segera balik ke kapal. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Para penumpang ini ternyata merespons peringatan kapten dengan cara yang beda-beda. Dan akhirnya mereka kebagi jadi 4 kelompok. Kelompok pertama, yang bijaksana. Mereka turun sebentar, lihat-lihat secukupnya, terus langsung balik ke kapal. Hasilnya, mereka dapat tempat duduk paling nyaman. Kelompok kedua, yang terpesona. Mereka ini sedikit kelamaan, asyik banget sama keindahan pulau. Pas balik ke kapal, tempat yang enak udah penuh, mereka cuma kebagian tempat yang sempit dan pengap. Kelompok ketiga, yang terbebani. Ini lebih parah lagi, mereka bukan cuma kelamaan, tapi juga sibuk ngumpulin batu-batu dan kerang-kerang indah dari pulau itu. Pas balik ke kapal, barang bawaan mereka yang berat dan gak berguna itu malah bikin mereka terkurung di bagian kapal yang paling bawah dan gelap. Dan yang terakhir, yang paling kasihan, kelompok yang tersesat.
Mereka saking asyiknya menjelajah sampai nggak dengar panggilan kapten buat balik. Akhirnya kapal berangkat dan mereka ditinggal buat binasa di pulau itu. Jadi, apa arti dari semua ini? Ya, cerita ini cermin buat kita semua. Kapal itu adalah jalan kita menuju kehidupan setelah ini, akhirat. Pulau yang indah itu, ya dunia ini dengan segala godaannya. Terus batu-batu berat yang gak ada gunanya itu, itulah simbol dari harta, jabatan, pujian, dan segala hal duniawi yang kita kumpulin mati-matian yang akhirnya cuma jadi beban. Dan sampailah kita di bagian terakhir, tujuan rohani. Setelah perjalanan itu selesai, apa sih konsekuensinya? Disinilah Al-Ghazali ngasih sebuah konsep yang buat saya benar-benar radikal. Surga dan neraka itu, kata beliau, bukan cuma tempat fisik di luar sana, tapi lebih ke keadaan batin yang kita ciptakan dan kita bawa sendiri. Coba deh kita lihat perbandingannya. Neraka ruhani itu, kata Al-Ghazali, adalah rasa sakit luar biasa waktu kita dipaksa pisah dari batu-batu duniawi yang selama ini kita cintai setengah mati. Sebaliknya, surga ruhani itu adalah puncak kebahagiaan saat jiwa akhirnya bisa bersatu dengan Tuhan, satu-satunya cinta sejati. Jadi, penderitaan itu lahir dari hasrat yang salah alamat, sementara kebahagiaan sejati lahir dari pengetahuan dan cinta kepada Tuhan. Dan ini nih bagian yang mungkin paling menohok. Siksaan di akhirat itu, kata Al-Ghazali, gak datang dari luar. Ular-ular berbisa di neraka yang sering kita dengar itu sebenarnya adalah wujud dari sifat-sifat jelek yang kita pelihara selama di dunia. Rasa iri, benci, sombong, serakah, semua itu bakal jadi ular yang menyiksa diri kita sendiri. Intinya, kita ini membawa benih surga atau neraka kita di dalam diri kita masing-masing sekarang juga. Tapi, buat jiwa yang selama di dunia ini sudah menjadikan Tuhan sebagai sahabat sejatinya, sebagai kekasihnya, kematian itu sama sekali bukan hal yang menakutkan. Justru sebaliknya, seperti kata kutipan indah ini, kematian itu cuma sebuah jembatan. Jembatan yang akhirnya menyatukan seorang sahabat dengan sahabat yang paling ia rindukan. Sebuah reuni yang indah. Jadi, setelah semua pemaparan ini, kesimpulan utamanya apa? Poin paling krusialnya adalah kesadaran bahwa hidup yang super singkat di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Inilah satu-satunya waktu bagi kita, sang penunggang, untuk mengendalikan tunggangan kita dengan benar. Inilah satu-satunya waktu bagi kita, sang musafir, untuk belanja bekal yang tepat untuk perjalanan pulang yang abadi. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini, tapi bukan sebagai teori, tapi untuk diri kita pribadi. Di tengah kesibukan kita di pasar dunia ini, bekal apa sih yang sebenarnya lagi kita kumpulin setiap hari? Apakah kita sibuk ngumpulin batu-batu berat yang nanti cuma jadi beban? Atau kita sedang sibuk mengumpulkan bekal cinta dan pengetahuan yang akan menerangi jalan pulang kita menuju tujuan sejati?